bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan mempunyai banyak keberkahan, mempunyai banyak misteri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai memberikan di dalam bulan suci Ramadan ini suatu bonus amal yang dilakukan oleh seorang hamba ketika bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini fadilahnya, keutamaannya sangat besar. Bahkan dijelaskan dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlur Ramadan ala sairi syuhur kafadlillahi ala sairi khalqihi ajmain. Keutamaan daripada bulan suci Ramadan terhadap bulan-bulan yang lain itu seperti apa? Seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas semua daripada hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jawab salam biar kompak hingga menembus cakrawala, nyut-nyutan dalam dada. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cakep. Yang jawab salam saya dengan kompak, mudah-mudahan saya doain bisa berangkat ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa sa'i dari Safa ke Marwah, bisa jalan-jalan ke Jeddah, beli sorban yang mewah kayak punya saya. Habis dari Mekah kita pulang ke rumah, mudah-mudahan bisa kebeli sawah. Amin. Mudah-mudahan bagi yang cewek ketika nanti nikah bisa dapat suami yang ganteng kayak saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kad awjada min nurihi binuri ammal huda sabaqal awalibi bi asriha fakullu minhum fil haqiqati mubtada a'ni bidzalika nura man sadal wara wa sakana ala sururihi sharifatil mahtida المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك الزيادة سددا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. حضرة المكرم الموقر والمبجل, pimpinan daripada Pondok Pesantren An-Nur, Kiai Al-Haj Ahmad Sobri Lubis, dan ummuna tercinta Ummi Ratu Tati, mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan keluarga yang selalu sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal. Dan segenap para asatizah, khususnya putra mahkota daripada An-Nur, kepada Al-Mukarram wal Muwaqqar wal Mubajjal Al-Ustadz Khalid Lubis, yang mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para asatid yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, allati tatasama akhdaruhum an sardi athmaihim wahidan itra wahidin min duni nuqsan ta'zim wa takrim wa tabjil tujaha hadratihim. Hadirin insyaallah dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman serta Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lagi berkumpul di sini, rahmat Allah ini sedang turun. Tapi kita nggak bisa yang namanya ngelihat rahmat Allah tersebut. Dalam kitab Takhriful Khalaf fi Siratis Salaf dijelaskan oleh Al-Imam Ka'ab Al-Ahbar. Di situ Al-Imam Ka'ab Al-Ahbar menjelaskan, "Lau kana thawab majalisil ilm pada linnas." Jikalau pahala yang namanya majlis taklim, majlis ilmu
ini seperti ini. Tampak, oh ini setiap manusia ketika itu akan berebutan. Karena apa? Karena nilaian pahala yang Allah berikan untuk majlis taklim itu sangat besar. Jikalau mereka yang di luar itu tahu, mereka yang ada di jalan-jalanan, mereka tahu hakikat Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada rahmatnya, maka mereka akan berbondong-bondong walaupun untuk berbunuhan, walaupun rela untuk berbondong-bondong ke sini, walaupun sampai bermuduhan. Karena apa? Karena Allah ketika memberikan rahmat kepada suatu majlis ilmu itu sangat besar. Makanya beruntung kita bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Selawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita daripada zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Hadirin insyaallah dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya bingung mau ngomong apa ini. Karena materi yang pengen disampaikan udah disampaikan semua sama Habib Rizal Munawar. Jadi Al-Fakir ceramah di sini cuman imtithal amr, menjalankan perintah daripada Al-Mukarram Al-Ustadz Khalid Lubis yang meminta saya berceramah. Padahal saya nggak pantas buat duduk di sini buat ceramah gitu. Tapi untuk yang namanya menjalankan perintah daripada Gus Khalid, insyaallah saya akan lakukan, Ustaz. Hadirin insyaallah dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat lagi, beberapa hari lagi, seiring berjalannya waktu, kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling berkah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan kenikmatan, bulan penuh dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bahkan disebutkan dalam hadis, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan 10 hari pertama daripada bulan suci Ramadan itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahan daripada bulan suci Ramadan ini ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar. Akhir daripada bulan suci Ramadan itu adalah hamba-hamba Allah, khususnya umat Islam, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kebebasan daripada api neraka. Insyaallah kita akan mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal. Bulan Ramadan, kenapa? Bulan Ramadan mempunyai banyak keberkahan, mempunyai banyak misteri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan di dalam bulan suci Ramadan ini suatu bonus amal yang dilakukan oleh seorang hamba ketika bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini fadilahnya, keutamaannya sangat besar. Bahkan dijelaskan dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadlur Ramadan ala sairi syuhur kafadlillahi ala sairi khalqihi ajmain. Keutamaan daripada bulan suci Ramadan terhadap bulan-bulan yang lain itu seperti apa? Seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas semua daripada hamba-hambanya. Rasulullah sampai mengumpamakan daripada bulan suci Ramadan ini seperti apa? Seperti keutamaan Allah terhadap seluruh hambanya. Dari sini jelas bahwasanya keutamaan daripada bulan suci Ramadan ini sangat besar. Bahkan di dalamnya tidak sampai situ. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, yang dimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Timbul pertanyaan, puasa ini pahalanya seperti apa? Besarnya seperti apa? Karena puasa ini adalah suatu perintah yang Allah berikan, yang Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad pada bulan suci Ramadan. Apalagi puasa Ramadan ini sangat penting, sangat banyak fadilahnya. Bahkan ketika kita diperintahkan sholat, Allah Subhanahu wa taala udah memberikan yang namanya pahala sholat itu sekian. Kita diperintahkan zakat, Allah udah menetapin
yang namanya pahala zakat itu sekian. Akan tetapi ketika kita disuruh, diperintahkan untuk yang namanya berpuasa, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyuruh malaikat untuk memberikan pahala, melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan pahalanya. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan pahalanya itu besar apa kagak? Besar pasti. Ini Allah tidak melalui perantara malaikat. Ketika memerintahkan sholat, pahala sholat itu sudah diketahui sekian, yang nyatet malaikat. Akan tetapi puasa ini Allah sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu amalin ibni adam yudha'af lahu. Setiap amal-amal kebaikan daripada anak cucu Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amdaliha. Suatu kebaikan itu bisa 10 kali lipat. Siwa saum, kecuali puasa. Wa ana ajzibih, aku sendiri yang akan memberikan. Ini hadis qudsi. Kata Allah, siwa saum fa innahu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku, maka aku sendiri yang akan memberikan pahala puasa tersebut. Itu. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, beliau mendefinisikan, beliau mencatat daripada hadis qudsi tersebut, beliau menjabarkan. Apa kata beliau? Walaysa syai'un minal a'mal illa wali thawabihi haddun wa miqdarun siwa shaum fa inna thawabahu lam yuqaddar biqadarin wa lam yuhadda bihaddin. Bahwasanya setiap amal perkara itu sudah ditentukan, udah dibatasi berapa pahalanya, siwa shaum, kecuali puasa. Karena pahala puasa itu lam yuqaddar biqadar, tidak ditentukan berapa-berapanya, tidak dibatasi berapa-berapanya. Karena kenapa? Karena Allah sendiri yang akan memberikan. Contohnya gini, misalnya di Pondok An-Nur ini, siapa orang yang nanti pas bulan suci Ramadan yang dia tuh baca Quran khotamnya lebih daripada 5 kali, itu bakal dikasih hadiah sama presiden. Tapi kalau misalnya orang yang cuma hatam sekali, itu cuma dikasih sama Pak RT. Kira-kira perbedaan hadiah dari Pak RT sama presiden ini beda apa kagak? Jelas beda. Pak RT cuma mimpin di daerah doang, tapi presiden memimpin suatu negara. Pasti beda. Seperti ini. Puasa Allah sendiri yang memberikan pahala tersebut, maka puasa ini sangatlah besar pahalanya. Bahkan dijelaskan dalam hadis yang lain, lisaim farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Untuk orang-orang yang berpuasa itu, mereka akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan tersebut? Yang pertama, farhatun inda iftari, dia akan senang ketika apa? Ketika buka puasa. Seharian penuh kagak makan, kagak minum, ketika dia buka puasa dia senang. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, senang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti dia meninggal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan senang. Karena kenapa? Karena ganjaran pahala yang Allah akan berikan sebab dia berpuasa sangat besar. Gitu. Hadirin insyaallah dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya nggak bisa lama-lama gitu, karena emang materi semua yang udah disampaikan di gereja itu udah cukup, udah lebih dari cukup. Saya cuma nambah-nambahin dikit aja gitu, karena di sini saya bukan ceramah, cuma jalin perintah doang gitu. Jadi simak benar-benar gitu. Jadi bagi kita yang punya banyak dosa, yang selalu berbuat dosa, karena kita ini bukan maksum, nggak terhindar daripada dosa. Kita ini makhluk yang dikit-dikit dapat dosa. Kayak tadi kata Habib Reza, kadang kita gibah, kadang kita ujub, kadang kita kesel sama teman sendiri, itu dosa semua gitu. Masuk daripada bulan suci Ramadan, hamparan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni segala dosa selain daripada dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-42, di situ disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibni Adam, law balaghat dzunubuka ananas sama. Di sini Allah Subhanahu wa taala pakai yang namanya sighah mubalaghah. Kalau kita belajar ilmu sharaf sama ilmu nahwu, tahu. Sighah mubalaghah ini sighah
yang dibesar-besarkan gitu. Kata Allah, lau balaghat dzunubuka anana sama. Kalau misalnya kalian, wahai anak cucu Adam, mempunyai dosa sampai membumbung tinggi ke langit, thumma istaghfartani ghafartu lak wala ubali ala ma kana minka. Itu kata Rasulullah SAW. Allah berkata dalam hadis qudsinya bahwasanya, wahai anak cucu Adam, jikalau banyak dosa kalian sampai membumbung tinggi ke langit, kalian datang minta ampun kepada aku, kata Allah, ghafartu lak, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain, di surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzi ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, orang walaupun banyak dosa, tapi Allah masih manggil tuh hambanya, itu hamba, bukan ya kafir, ya musyrik, wahai orang yang banyak dosa, tapi Allah masih memanggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini bahwasanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Allah masih manggil hamba-hambanya walaupun banyak dosa, tetap wahai hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang berlebihan atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita punya dosa banyak, kita punya dosa, pernah kayak gini atau gimana, pernah kita melakukan ini, jangan pernah yang namanya putus asa. Aduh, gue punya ini lagi, mager deh buat yang namanya ini, nggak mau lah, gue udah pernah ngelakuin dosa kayak gini, gue malu sama Allah. Jangan gitu, tapi tobat sama Allah gitu. La taqnatu min rahmatillah. Bahkan kunut min rahmatillah, kunut itu artinya bukan kunut salat, tapi kunut ini adalah putus asa gitu. Saya punya guru, saya belajar di Pondok Pesantren Darul Ghawa Dakwah di Jawa Timur. Saya punya guru Syekh Mahir dari Damaskus. Ketika saya lagi belajar, beliau menjelaskan tentang seperti tadi, tentang maghfirah yang Allah berikan, bahwasanya al-qunut min rahmatillah, putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Al-qunut min rahmatillah akbar wa a'zam min adz-dzunubi allati waqa'ta anta fiha. Ente yang namanya putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena ente banyak dosa, itu apa? Lebih besar dosanya daripada melakukan dosa tersebut. Ada orang yang suka mencuri, ada orang yang suka berzina, walauzubillah gitu, tapi dia kunut putus asa sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu lebih besar dosanya gitu. Sudah dijelaskan gitu, kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala yaghfiru itu memakai fi'il mudhari'. Ya pada kalau kita buka yang namanya kitab nahwu, fi'il mudhari' ini yufidu dawam wal istimrar, halul istiqbal gitu, mengandung artinya sekarang dan yang akan datang. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian sekarang, besok ataupun nanti. Itu Allah nggak bilang innallaha ghafiruz dzam, tapi Allah bilang innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, pakai fi'il mudhari'. Sekarang, besok ataupun nanti Allah bakal ampuni kita punya dosa. Asalkan apa? Asalkan kita mau yang namanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu ketika malaikat Jibril alaihissalam turun ke muka bumi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Allah menitipkan salam kepada engkau. Siapapun yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat seumur hidupnya, dia adalah umatmu. 1 tahun sebelum dia meninggal, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal ampuni. Tapi apa kata Rasul? Ya Jibril, kelamaan, umatku lalai. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Pergi lagi Jibril naik. Ketika udah diminta kortingan sama Allah Subhanahu wa taala, turun lagi. Ya Rasulullah, Allah memberikan salam kepada engkau. Siapapun daripada umatmu yang bermaksiat seumur hidupnya, satu bulan sebelum dia meninggal, dia minta ampun, dia tobat kepada Allah, akan Allah ampuni. Kata Rasulullah apa? Ya Jibril, kelamaan, umatku lalai ya Jibril. Lihat betapa sayangnya baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada umatnya. Naik lagi Jibril. Kemudian udah minta kortingan Allah, turun lagi. Ya Rasulullah,
Allah memberikan salam kepada engkau bahwasanya siapapun yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa seumur hidupnya, dia adalah umatmu 1 tahun, 1 bulan, bahkan ketika dia ingin meninggal, nyawanya ingin dicabut, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan ampuni. Lihat betapa besar rahmat Allah, betapa besar maghfirah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tapi sayang, 1000 sayang kita sebagai hamba yang enggan buat yang namanya minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala udah membuka pintu selebar-lebarnya. Kita punya salah sama manusia susah, tapi kita punya dosa, kita punya salah sama Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita mau buat yang namanya minta ampun, insyaallah Allah akan ampuni. Maka ketika masuk bulan suci Ramadan tersebut, ayo sama-sama kita minta ampun, kita bersihin diri kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup kita. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bakal Allah ampuni insya Allah. Kemudian sebelum Al-Fakir tutup daripada ceramah ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah wasiat. Yang wasiat tersebut ini disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada umatnya. Siapapun orang yang memegang teguh dengan wasiat tersebut, insya Allah, siapapun orangnya, apapun profesinya, maka insya Allah hidupnya akan berkah, hidupnya akan dicintai oleh seluruh manusia, bahkan bukan oleh manusia doang, tapi akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Ittaqillah haitsuma kunta wasbi sayyi'at al-hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Apa kata Rasulullah SAW? Ittaqillah, bertakwalah kalian dimanapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, watbi sayyi'at al-hasanat tamhuha, iringilah sebuah kejelekan, kemaksiatan, dosa dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut niscaya untuk menghapus daripada dosa tersebut. Yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Karena kalau kita udah punya akhlak yang baik, dimanapun tempatnya insya Allah kita bakal hidup, orang bakal senang sama kita. Kalau kita menjalankan daripada wasiat baginda Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah hidup kita akan terarah dan berkah insya Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang kasar, karena jujur saya mah makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau makhluk halus saya gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah saya paparkan, apa yang telah disampaikan oleh Sayyidil Habib Reza Al-Munawwar. Mudah-mudahan semua yang ada di sini diberikan futuhal arifin, diberikan kemudahan belajarnya, dimudahkan dalam segala urusannya, diberikan banyak uang jajannya. Amin ya rabbal alamin. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.